Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 17 Juni 2022, kita bersama mengawali hari baru dengan sapaan kasih dari Tuhan. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Tema yang akan kita renungkan bersama pada hari ini adalah hubungan-hubungan pribadi yang diubah, berdasarkan dari bacaan surat Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Marilah kita siapkan hati dan memohon pimpinan dari Tuhan dalam kita merenungkan sabdanya di dalam doa. Marilah bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi kehidupan kami datang kepadamu ya Tuhan membawa setiap syukur kami. Oleh karena setiap penyertaan Tuhan, dan terlebih hari baru yang boleh kami nikmati pada hari ini. Terima kasih untuk segala karunia yang Engkau limpahkan atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak mengawali hari kami dengan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami di dalam ketidakmampuan kami, kuatkanlah kami di dalam kelemahan kami, dan cakapkanlah kami di dalam segala keterbatasan kami untuk merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menguasai diri kami, sehingga itulah yang memampukan kami untuk kami dapat mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengarkan saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata di keseharian kami. Di dalam-Mu ya Kristus, Sang sumber kehidupan kami memohon dan kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saling berlomba dan berkompetisi seolah menjadi pola yang lumrah saat ini. Di dunia yang berjalan serba cepat dan kompetitif ini, prinsip siapa yang kuat, dialah yang menang, seakan menjadi dasar yang harus dipegang oleh semua orang. Pada satu sisi, prinsip ini mengajak kita untuk dapat lebih peka melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita, serta membuat kita terus mengasah diri dan menjadi lebih kuat. Tentu hal ini baik, karena membuat kita tidak mudah berpuas diri dan berhasrat untuk terus mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Akan tetapi pada sisi yang lain, hal ini justru seolah membawa kita pada sikap yang mengabaikan orang-orang di sekeliling. Apa yang menjadi orientasi kita adalah keuntungan bagi diri kita sendiri. Kepekaan dan pengembangan diri yang kita lakukan seakan hanya menjadi sarana supaya kita bisa mengalahkan orang-orang di sekitar kita. Namun, apakah cara pandang demikianlah yang memang dikehendaki oleh Tuhan? Sahabat Petra yang terkasih, dalam pergaulannya bersama jemaat di Roma, Paulus mendapati pola hidup jemaat di sana yang mengganggunya. Paulus menemukan bahwa jemaat di Roma seakan memperjuangkan kehidupannya hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri. Dampaknya adalah, bagi kelompok yang kuat, mereka akan semakin berkembang secara pesat. Sedangkan
bagi kelompok yang lemah, maka mereka akan semakin tertinggal dan tidak mendapatkan apapun. Bahkan lebih dari itu, apa yang dilakukan oleh kelompok jemaat yang kuat terkesan menjadi sebuah pola penindasan bagi mereka yang lemah. Pola kompetitif sungguh terasa kuat di dalam kehidupan jemaat tersebut. Situasi inilah yang membuat Paulus merasa bahwa tidak seharusnya mereka mengembangkan pola relasi yang demikian. Dalam cara pandang yang baru, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk mengubah sikap dan pola relasi mereka. Paulus mengatakan bahwa tidak seharusnya mereka bersikap untuk saling mengalahkan dan menindas untuk mencari kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Sebaliknya, mereka sudah seharusnya mengembangkan relasi seperti yang dikehendaki oleh Allah, yaitu untuk saling membangun dan menopang di antara mereka. Bukan untuk menjawab dan mengikuti apa yang dimaui oleh dunia dengan prinsip siapa yang kuat, ia yang menang, melainkan mengikuti apa yang Allah kehendaki dalam diri manusia, yaitu dukungan dan kepedulian terhadap yang lain. Sahabat Petra yang terkasih, jika kita bercermin pada kehidupan sosial kita saat ini, kita seolah diperhadapkan pada situasi di mana orang saling berkompetisi, bahkan dengan melanggengkan segala cara. Tujuannya hanya satu, supaya ia dapat menang. Akhirnya orang saling jegal, saling menyebar fitnah, untuk menjatuhkan para pesaing dan orang-orang di sekitarnya. Semangat ini tentu bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti yang diwartakan oleh Rasul Paulus. Setiap orang memiliki kemampuan dan bakat yang beragam. Dengan berbekalkan akal budi yang dianugerahkan oleh Allah sendiri, manusia dituntut untuk mengembangkan bakat dan kemampuan tersebut. Menurut Paulus, pembaharuan dalam akal budi itulah yang seyogyanya menggerakkan perubahan dalam diri manusia. Sebuah cara pandang dan cara berpikir yang dalam merespon sebuah situasi. Cara pandang dan cara berpikir yang bukan untuk menenggelamkan serta mengalahkan yang lain. Saling membangun dan memampukan, itulah yang diharapkan menjadi sebuah cara pandang yang baru. Keberadaan orang-orang di sekitar kita yang lemah dalam ekonomi, mereka yang bergumul dalam persoalan-persoalannya, bahkan mereka yang diperlakukan secara tidak adil oleh lingkungan, kepada merekalah seharusnya kita memusatkan pandangan serta perhatian kita. Bukan untuk meninggalkan mereka dan melesat seorang diri dengan berbagai keuntungan yang kita dapatkan, melainkan untuk merangkul dan hadir bagi mereka. Itulah pola hubungan yang dikehendaki oleh Allah dari kita terhadap sesama. Hendaklah akal budi kita senantiasa kita perbaharui untuk bukan hanya berorientasi pada diri sendiri, melainkan kepada mereka. Mungkin kita akan mengatakan bahwa saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya harta yang melimpah, kehidupan saya pas-pasan. Keadaan-keadaan tersebut seolah menjadi alasan yang melegalkan kita untuk tidak melakukan apa-apa. Sejatinya ada banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai perwujudan dari cara pandang baru dalam kita berelasi dengan sesama. Bukan hanya dengan materi, lebih dari itu adalah kehadiran. Misalnya saja dalam pergumulan yang dialami oleh orang-orang terdekat kita. Dalam pergumulan yang mereka alami, seringkali yang mereka butuhkan adalah orang yang mau hadir dan melihat keberadaan mereka sebagai sahabat. Mereka butuh telinga untuk mendengarkan cerita pergumulan yang mereka alami. Dalam kondisi rapuh, mereka membutuhkan bahu untuk mereka bersandar dari beban yang menghimpitnya. Dalam situasi-situasi tersebut,
Ketika kita memandang bahwa hubungan pribadi kita dengan orang lain adalah sebagai relasi yang saling membangun, maka kita tidak akan enggan untuk hadir bagi mereka. Menyatakan kehadiran kita bagi orang yang membutuhkan teman, berarti kita turut andil dalam menghadirkan kasih Allah bagi orang tersebut. Berbeda halnya jika kita memandang kehidupan sebagai sebuah persaingan. Kita tentu akan mengambil jarak sejauh mungkin dari mereka yang sedang membutuhkan kehadiran sosok seorang teman, sosok seorang sahabat. Bahkan mungkin kita hanya akan melihat dari kejauhan serta mencari celah untuk dapat mengumbar kesedihan saudara kita di depan orang-orang yang lain. Tujuannya ya supaya orang itu semakin hancur. Sehingga kita merasa bahwa diri kita menang dan lebih baik dari dia. Kehadiran sebagai orang teman atau seorang sahabat bagi saudara kita merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi orang tersebut. Akan tetapi, lagi-lagi hal itu hanya akan dengan mudah kita lakukan jika kita memiliki cara pandang yang baru. Cara pandang di mana kita melihat relasi dengan orang lain haruslah saling membangun dan menopang. Sahabat Petra yang terkasih, kasih yang sering kali kita pakai sebagai slogan yang secara terus-menerus kita dengungkan, kiranya dapat menjadi sumber dalam pembaharuan budi kita. Bagaimana mungkin kita bisa mewujudkan kasih itu jika pola relasi kita adalah saling mengalahkan dan saling menghancurkan? Marilah kita saling membangun, bukan menghancurkan. Marilah kita saling mengangkat, bukan menenggelamkan. Marilah kita saling merangkul, bukan menyingkirkan. Dengan demikian, kehendak Allah lah yang menggerakkan kehidupan kita, dan kemuliaan Allah lah yang kita wartakan bersama. Amin. Mari bersama kita berdoa menghadap Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami tentang bagaimana kami harus melihat relasi kami terhadap orang-orang di sekitar kami. Seringkali kami melihat mereka di dalam keegoisan kami. Seringkali kami melihat mereka di dalam kepentingan-kepentingan kami. Sejauh mereka penting bagi kami, maka kami akan mendekat. Tetapi, jikalau tidak ada kepentingan, tidak ada keuntungan yang akan kami dapatkan, maka kami merasa bahwa tidak ada keharusan, tidak ada tanggung jawab untuk kami mendekat dan menaruh kepedulian terhadap mereka. Namun saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami untuk kami mengembangkan cara pandang yang baru di dalam kami melihat relasi kami, hubungan-hubungan kami dengan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa dengan jujur, kami bisa dengan tulus, kami bisa dengan sungguh-sungguh untuk merangkul orang-orang di sekitar kami di dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasakan kelemahan-kelemahan mereka. Dalam hal apapun itu, kelemahan ekonomi, kelemahan oleh karena pergumulan-pergumulan yang berat, atau juga kelemahan oleh karena perlakuan tidak adil oleh orang-orang di sekitarnya. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa bersikap sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami untuk kami tidak hanya meniru dan mengiyakan apa yang dimaui oleh dunia, apa yang dimaui oleh ego kami sendiri. Tetapi ajar kami untuk kami tetap bersumber pada kehendak-Mu dan bersumber pada kasih-Mu untuk menyadarkan kami tentang cara pandang yang baru
di dalam kami berelasi. Ya Tuhan, selanjutnya kami menyerahkan untuk aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau yang berkenan memimpin kami di dalam segala apapun yang akan kami lakukan. Di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, dan juga di dalam berbagai pelayanan kami, ataupun rupa-rupa tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Kiranya Engkau senantiasa hadir dan memampukan kami. Ya Bapa, kami mau serahkan Tuhan segenap kehidupan kami, segenap perjuangan kami untuk dapat menyatakan kehendak-Mu di dunia ini. Kami semuanya itu kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Ambon pagi hari ini 17 Juni 2022. Kiranya sabda Tuhan memampukan kita untuk menjalani hari ini dengan tetap berpegang pada kehendak Allah, bukan kehendak sendiri dan dunia. Kiranya kita senantiasa diberkati untuk saling menguatkan dan menopang, terlebih bagi mereka yang lemah. Saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan.